Anthony Ginting unggul telak dalam rekor pertemuan. Tapi mampukah dominasi itu bertahan saat tenaga terkuras dan Wang Tuzwei datang tanpa beban? Benar, karena kalau hanya melihat angka di atas kertas, Anthony Ginting memang sangat unggul. Tetapi pertandingan seperti ini sering ditentukan oleh kondisi tubuh, ritme, dan kesiapan mental di hari yang sangat sempit. Rekor pertemuan Anthony Ginting versus Wang Tuzwei sejauh ini sudah mencapai 10 bentrokan. Dan hasilnya benar-benar berat sebelah karena Ginting sukses merebut 8 kemenangan serta hanya 2 kali menelan kekalahan. Catatan itu jelas memberi kepercayaan diri. Apalagi duel terakhir juga dimenangkan Ginting dengan meyakinkan saat Asian Games. Jadi secara memori pertandingan, wakil Indonesia ini punya modal yang sangat kuat. Tetapi justru di situ letak jebakannya. Sebab rekor bagus kadang membuat publik merasa laga akan berjalan mudah. Padahal situasi Anthony Ginting di Swiss Open 2026 tidak sesederhana itu. Ginting datang bukan langsung dari babak utama, melainkan harus memulai dari kualifikasi. Dan itu berarti ada tenaga, fokus, serta emosi pertandingan yang sudah lebih dulu terkuras sebelum bentrok besar ini dimulai. Di kualifikasi, ia sempat dipaksa bekerja keras oleh Zhu Shuachen dari China. Bahkan harus melewati pertarungan 3 game sebelum akhirnya menang dan menjaga jalannya tetap terbuka menuju babak utama. Menariknya, setelah laga itu, jalan Ginting terbuka karena calon lawan berikutnya tidak jadi bertemu setelah promosi langsung. Jadi secara teknis ia memang lolos, tetapi tubuhnya telanjur merasakan tekanan pertandingan panjang. Itu sebabnya ucapan Ginting soal belum langsung masuk ke permainan terasa sangat penting. Karena ia sendiri mengakui sempat banyak melakukan kesalahan dan harus memaksa diri mencari pola yang paling nyaman. Saat seorang pemain masih mencari ritme, lawan seperti Wang Tuzwei bisa sangat berbahaya. Karena ia terkenal mampu memanfaatkan celah, memperlambat tempo, lalu menyeret lawan ke duel yang menguji kesabaran. Jadi, walau Anthony Ginting versus Wang Tuzwei terlihat condong ke kubu Indonesia, pertanyaan utamanya bukan lagi siapa lebih unggul secara sejarah, melainkan siapa yang paling siap mengeksekusi rencana sejak poin pertama. Wang Tuzwei datang dengan posisi yang justru menarik, karena ia tidak memikul tekanan sebesar Ginting, dan pemain tanpa beban seperti itu sering berubah sangat merepotkan ketika lawan mulai sedikit ragu. Apalagi laga ini berlangsung pada Kamis 12 Maret 2026. Jadi waktu pemulihan Ginting benar-benar terbatas dan menentukan kualitas kakinya di lapangan. Kalau pergerakan kaki Ginting kembali ringan, dia punya semua senjata untuk mengontrol rally, mempercepat serangan, dan mematikan Wang Tuzwei sebelum pertandingan berkembang menjadi maraton yang tidak nyaman. Namun kalau pemulihan itu tidak maksimal, Wang Tuzwei bisa memaksa duel menjadi panjang, mengundang rally ekstra, dan membuat beban dari kualifikasi terasa semakin nyata di tengah pertandingan. Ini yang membuat duel ini menarik untuk penonton, karena ada benturan antara dominasi masa lalu milik Anthony Ginting dan potensi kejutan baru dari lawan yang mungkin membaca momen kelemahan dengan sangat jeli. Bila Anthony Ginting mampu membuka laga dengan agresif, menekan lebih dulu dan menghindari start lambat seperti di kualifikasi, rekor pertemuan Anthony Ginting versus Wang Tuzwei berpotensi kembali berpihak tegas kepada Indonesia. Sebaliknya, jika Wang Tuzwei berhasil membuat Ginting bertahan terlalu lama di area belakang, menunggu, dan banyak mengangkat bola tanggung, pertandingan ini bisa berubah jadi alarm bahaya yang tak diduga. Kunci terbesar ada pada game pertama, karena disitulah Ginting harus membuktikan bahwa kemenangan 8 kali atas lawan yang sama bukan sekedar statistik, melainkan kualitas yang masih berlaku. Wang Tuzwei pasti tahu bahwa memukul Ginting di awal akan membuka pintu keraguan, jadi ia kemungkinan mencoba bermain rapi, menahan tempo, dan memancing kesalahan sendiri dari kubu Indonesia. Karena itu duel 16 besar Swiss Open 2026 ini terasa seperti ujian ganda, yakni ujian terhadap stamina Ginting dan ujian terhadap reputasinya sebagai pemain yang lebih unggul secara head-to-head. Bila Anthony Ginting lolos, kemenangan itu akan terasa penting bukan hanya karena tiket ke perempat final, tetapi juga karena ia membuktikan bahwa dominasi atas Wang Tuzwei tepat hidup meski datang dari jalur sulit. Jadi jangan tertipu oleh angka 8 menang dan 2 kalah saja. Sebab Anthony Ginting versus Wang Tuzwei kali ini membawa cerita berbeda, lebih rapuh, lebih menegangkan, dan bisa sangat menentukan arah langkah Ginting. Sekarang tinggal menunggu jawaban di lapangan. Apakah Anthony Ginting mengubah rekor bagus menjadi kemenangan lagi?
Atau justru Wang Tuzwei membalik semua prediksi pada saat publik Indonesia mulai terlalu yakin? Tujuh wakil Indonesia turun hari ini di Swiss Open 2026, tapi siapa yang siap selamat dari malam pembuka paling menegangkan? Jadwal Swiss Open 2026 langsung membuat suasana panas karena Indonesia harus membuka turnamen dengan sederet laga yang sama sekali tidak ringan. Betul, hari pertama selalu berbahaya karena pemain belum sepenuhnya nyaman dengan lapangan. Tetapi tekanan sudah datang penuh dan lawan justru sering bermain lepas tanpa rasa takut. Nama yang paling awal mencuri perhatian tentu Anthony Sinisuka Ginting, sebab ia belum masuk jalur utama dan masih harus melewati babak kualifikasi untuk menjaga langkahnya tetap hidup. Lawannya Zhu Xuanchen dari China, dan ini penting sekali karena bila Ginting langsung panas, Indonesia mendapat suntikan kepercayaan diri. Tetapi bila tersendat, malam bisa terasa lebih tegang. Setelah itu fokus beralih ke sektor ganda putra yang membawa dua pasangan unggulan, yaitu Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana, lalu Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Status unggulan memang menguntungkan, namun juga berbahaya. Karena pasangan lawan datang tanpa beban dan tahu satu kemenangan saja cukup untuk mengguncang peta Swiss Open 2026. Leo dan Bagas menghadapi Chiang Chien-wei dan Wu Xuanyi dari Taiwan, duel yang terlihat menjanjikan bagi Indonesia, tetapi tetap bisa berbahaya bila pembukaan mereka terlalu hati-hati. Rachel dan Feby juga tidak mendapat jalan mudah karena harus melawan Chen Chengquan dan Lin Bingwei, pasangan Taiwan lain yang siap menghukum setiap servis tanggung dan transisi yang terlambat. Jangan lupakan Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat yang akan bentrok dengan Kang Haising dan Aaron Tai dari Malaysia, laga yang biasanya langsung membawa suasana rivalitas regional. Pertemuan melawan Malaysia hampir selalu emosional, dan di laga seperti ini, ketenangan saat poin kritis sering jauh lebih menentukan daripada nama besar atau status di atas kertas. Dari sektor ganda putri, Indonesia juga menurunkan 3 pasangan sekaligus, sehingga malam nanti benar-benar terasa padat dan bisa berubah dari optimisme ke kecemasan hanya dalam hitungan menit. Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi wakil Polandia. Pertandingan yang terlihat bersahabat, tetapi tetap menuntut fokus penuh sejak rally pertama. Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum justru mendapat tantangan lebih tajam karena bertemu Bao Lijing dan Luo Sumin dari China, lawan yang biasanya sangat disiplin menekan tanpa banyak kesalahan. Kalau Rachel dan Feby ingin aman, mereka harus berani mencuri momentum lebih dulu. Sebab bila ritme dibiarkan dikuasai lawan, pertandingan bisa menjadi panjang dan sangat melelahkan. Lalu ada Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meilisa Trias Puspitasari yang ditunggu duel rapat melawan Hinata Suzuki dan Nao Yamakita dari Jepang, pasangan yang identik dengan permainan rapi. Melawan Jepang berarti Indonesia wajib sabar tetapi tidak boleh pasif. Karena begitu lawan merasa nyaman, rally akan memanjang dan tekanan pelan-pelan berpindah ke kubu sendiri. Menariknya, sebagian besar pertandingan Indonesia dimulai sekitar pukul 22 WIB, sehingga penggemar harus siap menyaksikan malam panjang yang bisa penuh kabar baik sekaligus kejutan. Itu sebabnya kata kunci jadwal Swiss Open 2026 hari ini ramai dicari. Karena orang bukan cuma ingin tahu jam tanding, melainkan ingin membaca peluang nyata setiap wakil. Indonesia memang membawa total 15 wakil ke Basel, tetapi hari ini sorotan utama benar-benar dipikul oleh 7 nama yang harus membuka jalan dan menjaga aura tim tetap positif. Bila start mereka meyakinkan, narasi Indonesia di Swiss Open 2026 akan langsung terlihat menjanjikan. Namun bila unggulan goyah, tekanan ke hari berikutnya pasti ikut membesar. Kunci terpenting malam ini menurut saya adalah keberanian mengambil inisiatif, karena pemain yang terlalu menunggu biasanya memberi ruang bagi lawan untuk tumbuh dan percaya diri. Sebaliknya, kalau Indonesia berani menyerang lebih dulu, menjaga servis dan menang di area depan net, banyak laga berat bisa berubah lebih terkendali daripada yang dibayangkan. Jadi saat lampu San Jacobs Hole menyala nanti, pertanyaannya bukan apakah Indonesia punya kualitas, tetapi siapa yang paling siap membuktikan kualitas itu tepat pada momen pertama. Dan itulah yang membuat hari pembuka ini terasa besar.
Sebab 7 wakil merah putih tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga berusaha menghindari drama yang bisa mengubah arah turnamen. Kalau malam ini dimulai dengan hasil positif, rasa percaya diri Indonesia bisa melonjak sangat cepat dan memberi efek berantai ke wakil lain yang turun pada babak berikutnya. Jadi jawabannya akan segera terlihat. Apakah jadwal berat ini berubah menjadi panggung gebrakan Indonesia atau justru menjadi malam panjang yang penuh peringatan sejak awal turnamen?